Gagal lagi deketin cewek. Aduh. Waduh. Angin kenceng banget. Jadi masuk angin. Emang zaman-zaman kayak gini tuh paling bener tuh harus ditemenin sama korek api biar hangat. Hangat. Matikan. Mati sendiri. Kenapa ya? Kayaknya pertanda nih, harus nonton Hello Ghost. Mati, korek, mati. Waduh, Gaga. Halo Smart Viewers, welcome to Movie. Freak. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Yobita. that's right ya, bersama kita berdua reviewer nomor 1 Di Kemanggisan. Ini nggak apa-apa. Kemarin Galaxy nggak ketemu soalnya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak Jadi apa-apa. masih awal-awal ya. Di sini kita akan bahas mengenai film-film dan Film. tentunya kali ini kita akan ngebahas film dari Indonesia, Tuh, Falcon Pictures. Falcon Pictures. That's right ya, saya hampir lupa juga. Iya, Bantu. bahasnya Hello Ghost. Iya, ini film remake ya. Udah ghost aja begitu. Remake dari film Korea, tahun 2010. 2010 itu gue rasanya pas nonton tuh kayak masih film-film awal tahun 2000 ya. Iya, karena rasanya color kayak gradingnya color kayak gradingnya ya benar banget. Iya Kalau kan? misalnya kalian nonton trailernya akan langsung sorry ya guys. Nah, Kayak- jadi film ini itu gue tonton dari zaman SMP SMA gitu kan. Nah, banyak banget yang pengen kita bahas ya Yobita. Ya. Kalau gitu langsung aja dari pembahasan yang pertama yang paling berasa adalah semangat ya. kalau ngomongin Semangat ini banget. saya agak sedikit emosi. Ngomongin mengenai editingnya. Kenapa? Kenapa tuh? Bareng guys. Udah sinkron berarti ya. Iya benar-benar. Kalau dari aku sih editingnya, aku jujur suka. Asik. Dari color gradingnya ya. Oke, baik. Karena suka yang kayak neon-neon gitu loh, kayak bagus. Neon. Matanya Iya, kayak iya, wah, iya. bagus ya, stylenya tuh Wah. kayak beda gitu, kayak modern banget Kayak modern. gitu. Tapi ada tuh satu scene yang ini sebenarnya scene ikonik banget kan. Yang dia Mana? gendong-gendong nih Oh iya. di tengah jalan mau nyebrang, itu kayak kuning banget cuy. Kayak oke, mau ngasih kesan kayak Jakarta tuh panas, tapi kayak Gue malah ngehnya kayak gerah gitu loh. bagian itu Mm. karena adalah mereka pada kalau kan jadi abis nonton tuh tadi malam gue nonton trailer ulang kan yang si Iya. Hello Ghost gitu kan. Hmm. Gue nonton pas bagian pundak-pundakan itu Hmm. di yang Indonesia punya itu rasanya kayak mereka tuh kayak ngasih jarak gitu loh kayak dan terbang gitu kan Iya, kayak kayak bonceng-boncengan gitu ya. bonceng-boncengan cuma agak jauh gitu. Iya. Nah kalau pas gue nonton Hello Ghost Korea punya Oh itu iya benar. sebenarnya mereka dempet banget jadi kayak seakan-akan nggak terbang. Beneran ini Emang ya. rasanya beban banget tuh di Iya. atas badan gitu. Makanya pas gue nonton tuh wah gimana Iya, ya? itu kelihatan beda dan banget itu kan sih. menit-menit awal Iya. dan itu jadi menurut gue itu sangat menjaga sangat membuat setup the mood gue untuk seluruh film. Jadi gue ekspektasi gue jadi kayak ya gini ya men. Berarti Gitu. teknisnya beda juga gak sih? Beda banget. Itu cara ininya dia beda. Benar-benar Ya kan? dari warnanya aja itu udah beda banget. Dibikin kuning-kuning jadi agak melo-melo gitu kan. Jadi ya, karena ngomongin masalah perihal hati juga gitu kan. Iya, Walaupun benar. ini komedi gitu kan. Tapi itu kuning banget cuy. Nah iya. Berarti Kuning banget. katanya tadi suka yang mana? Kalau yang neonnya kontras. kontras Ini kan suka. kuning semuanya, Iya, kuning iya. rata kan. Terus ada adegan juga tuh waktu pas di si Enzi pas lagi di balkon di atas tuh pas lagi Kenapa? panning ada kuning sama biru inget nggak? Oh iya. Jadi ada di sini tuh gue pas ngeliat oh ya ini agak-agak gue tuh sumpah ya dari satu film Agak-agak apa? agak-agak kayak bertanya-tanya kayak maksudnya nih Bertanya-tanya gimana? beda banget karena kayaknya baru adegan itu di mana di slash gitu loh biru dan kuning. Iya. Sedangkan kayak Iya sih. film adegan yang lain tuh jadi kayak Tipis-tipis beda aja. sendiri ya gitu kan. Adegan itu maksudnya itu notes aja bukan jelek bukan apa ya. Iya. Ngasih tahu aja gitu. Benar. Kayak ngeh gitu loh. Mm-mm. Nah, yang paling hal yang gua bingungin lagi itu adalah si editingnya itu kayak ada di nggak tahu ya. Ini kan film tahun 2023. Mm-mm. Mungkin syutingnya udah lebih lama gitu kan. Iya. Dibandingin si tahun 2010 yang waktu itu, gue masih ngerasa editingnya si 2010 tuh masih lebih rapi. Entah si adegan CGI, bukan CGI sih ya kayak tadi gendeng-gendong kan itu ya Ya efek lah, manipulasi efek gitu kan. Terus yang kata para mereka terbang-terbang tuh di awal-awal, ya kan itu kan efek-efek gitu kan. Gue Iya. masih ngerasa ada beberapa bagian-bagian tuh yang kayaknya masih lebih menarik editingannya tahun Yang Korea. lama Korea. Untuk yang di Indonesia tuh gue masih
agak-agak kurang paham sih gitu. Maksudnya kenapa dibikin warnanya kuning gini banget. Dan ini kan color gradingnya tuh berasa banget kayak film si Miracle in Cell No. 7. Oh iya. Warnanya kuning kayak gitu juga. Dan gue ini kayak apa emang semua. Dan waktu itu kan si Maisha Sigel kan juga ada sempat backlash tuh karena masalah editing warnanya gitu. Oke. Gue jadi sempat kepikiran juga, ini kenapa sih ini 3 film Korea yang di remake kenapa bukan masalah sih, maksudnya kenapa Kenapa gitu dibikin semua kayak problemnya? gitu. Walaupun untuk yang di Miracle in Cell No. 7 itu menurut gue cocok. Oke. Kalau untuk yang di film ini kurang aja sih kalau gue. Iya itu Kalau dibikin warna kuning kayak gitu ya. kayak iklan apa ya? Formnya kayak iklan- ikan Thailand. Iya kan? Thailand yang bikin nangis tuh. Iya. Iya. Kuningnya kuning Referensinya banget. mungkin ke sana ya. Maybe, tapi Iya. maksudnya kan kayak tone down dikit bisa. Ya benar, gua masih agak itu di situ. Terus untuk adegan-adegan yang menggunakan musik menurut gua overuse. Musiknya jujur ya, ini gua agak sedikit kasar. Kenapa? Musiknya berasa cheap ya. Kalau aku Kayak gua cuma malah, tinggal ngambil musik-musik YouTube gitu. kalau aku malah memaklumi. Kenapa? Karena yang Korea tuh kayak dikit-dikit musik. Jadi gue kayak nggak terlalu. Ih, tapi musiknya kayak musik FTV gitu loh. Oh demi apa sih? Kayak bukan musik yang beda dengan Iya Miracle sih. in Cell No. 7. Nggak tahu ya. Kalau gua sih kayak gitu ngelihatnya. Aku sih nggak nitpicking banget untuk masalah musik karena kayak oh ya udah Kayak komedi aja ya udah mas. Terlalu kadang tuh di beberapa scene menurut gua masih agak terlalu kenceng gitu ya. Apa mungkin karena studio gua aja kali ya. Tapi kayak full deh. Tapi Maksudnya itu momen silentnya itu kayak cuman di akhir doang, dikit. Silentnya. Ya beneran nggak ada musik sama Ada sekali. musik ya itu ya part of it lah gitu. Nah itu cukup ya ngomongin Iya, actingnya. lanjut Sekarang deh ngomongin mengenai actingnya. Heeh. Nah gue ada gatel satu orang, lu ada gatel satu orang juga ya? Nggak juga sih. Nah juga ya udah. Tapi lebih ke karakternya sih. Udah. Kalau gue dulu kali ya. Boleh. Kalau gue gatel sama Onat ya. Onat. Kayak kita semua nggak. Sorry, kenapa gue ngomong kayak gitu ya? Onat. Kayak si paling bisa acting nih ngomong kayak gitu kan. Tapi Udah akrab juga kayaknya. Iya makanya kayak ngomong kayak gitu. Sorry. Bestie. Tapi sorry nih bro, gitu kan maksudnya pas gue mungkin lo waktu di Pretty Boys itu gue suka banget gitu karena kayak karakter lo banget gitu kan. Di sini kan lo acting kayak ya maybe bukan kayak lo banget gitu kan. Jadinya gue ngerasa men. Ini kayak pesan langsung gitu ya. Ya juga ya. Gue kenapa ngomong kayak ngomong buat lo ya? Kayak langsung dipesan langsung Salah gitu. Tapi intinya adalah maksud gue kayak pada saat nonton film ini gue mikir nih bro ini casting isinya tuh karena aji mumpung aja karena mereka lagi naik dan karena kedekatan mereka jadi secara chemistry di off dan on cam cocok gitu. Soalnya kayak gue ngerasa men kenapa harus Onat sih gitu kan. Iya. Kayak bisa jadi kalau misalnya waktu si Vino di Miracle itu kan pas banget gitu karena dia bisa ngebawa mood, ngebawa jiwa, Iya. membuat orang jadi simpati, empati, bisa jadi sedih, kasihan kalau misalnya orang yang punya kelainan seperti dia gitu kan. Dia Nah, juga di sini kan chameleon banget gitu. Maksudnya bisa jadi bisa karakter jadi siapa apa aja. Iya benar. Nah di sini Onat dia jadi suicidal gitu. Rasanya masih tetap nggak kena di gua maksudnya acting yang berhasil itu kan adalah ketika misalnya pada kita You want him to do. saat melihat mereka kita percaya bahwa mereka seperti itu, Iya, mereka dan adalah kebawa. karakter itu. Dan gue pas nonton nggak percaya sama sekali acting dia, makanya jujur ya, nih gue tuh sengajain gue mau tidur di bioskop ya. Santai. Sorry. Santai. Karena gue udah, gue kayak jujur kalau waktu itu kalau bisa gue pengen walk out gitu karena jujur kalau kayak too hard ya, maksudnya kepada Onat gitu gue. Tapi maksudnya ya maksudnya no offense tapi pada saat gue nonton tuh karena dia gue jadi nggak ada emotional connectionnya di dalam film gitu. Maksudnya ini datang dari orang yang nggak malu untuk nangis di bioskop ya. Iya. Miracle in Cell No. 7 tuh gue banjir ya. Gitu kan. Tapi di sini tuh gue kayak kering mampus main kayak landas kayak gurun Sahara nih mata gue. Emosi. Oh ya sorry gitu ya. Tapi ya itu Si Onat begitulah. Iya sih, aku juga ngerasa dia kayak agak kurang. Ada satu hal di mana dia tuh kalau ngomong, walaupun dia sendiri ya, kayak monolog gitu, itu tuh kayak ngomong sama banyak orang. Iya, soalnya kayak kenceng banget gitu dan dia kelihatan apa ya, galak. Jadi menurut aku agak susah untuk peran dia tuh jadi peran yang likable. Gitu. that's it bro. Jadi kayak kita mau simpati juga agak susah gitu. That's loh. right. Ini aku bandingin dikit sama yang Korea deh. Kalau yang Korea kan Ya. dia beneran culun banget gitu kan. Jadi kayak ya udah sesuai aja gitu. Ya. Kalau ini dia kayak gimana ya? Ya Onat gitu. Personanya tuh masih kebawa gitu loh. Benar. Nggak di
apa ya, nggak karakter yang beda menurut Ya, aku ya, gitu ya, ya, sih. ya. Makanya kurang ngena gitu. That's it. Garis bawahnya kalau gue bener nggak likable. Iya, Dah itu susah, aja. agak susah. Agak susah. Kasihan aja di akhir. Kasihan. Nah, penyelamatnya menurut gua adalah bukan acting dari aktor-aktor yang sudah lebih senior, tapi penyelamatnya ada di NZ menurut gue. Kenapa tuh? Penyelamatnya di NZ. Gue tuh kayak buat teman-teman Dari kalau yang actingnya lagi ya? dari actingnya. Oke. Teman-teman kalau yang lagi nonton ada anime namanya Oshinoko ya. Apa Ada tuh? karakter cewek yang rambut merah. Aku taunya Oshin. Itu dong keren nih. Oishi. Oh itu. Oshin ada Saya lagi. sama-sama Iya, mirip ya. Tapi ya sampai mana tadi? Oh ya. Nah, karakter dia Anime. itu tuh persis. Dia itu bisa acting, Oke. cuman nggak kebantu sama teman-temannya yang lain. Jadi ada satu scene di mana akhirnya si di dalam ini ngomongin animenya ya, Oke. yang Oshinoko akhirnya karena ada scene adegan itu jadi menyelamatkan satu serialnya. Nah, itu sama aja kayak si Enzi di Enzi. dalam film ini. Oke. Enzi itu menurut gue actingnya oke men. Oke lah, goks gitu kan. Iya. Maksudnya dia juga secara filmografi makin kesini makin banyak sering juga gitu Jam kan. terbangnya Jam terbangnya udah banyak. keren lah, udah banyak gitu kan. Nah, menurut gue itu emotional connection-nya malah gue bisa dapatnya karena Enzi-nya, Oke. bukan karena setan-setannya, bukan karena Onat. onatnya, Oke. tapi lebih ke Enzi maksudnya dengan personal struggle, terus juga dengan masalah keluarganya, Iya benar. dia sebagai suster juga gitu kan. Jadi gue senengnya di situnya sih. Apalagi subplotnya NZ itu lebih banyak ya. Maksudnya kalau nonton yang Korea kan yang susternya nggak terlalu banyak kan sih. Ya, benar. Ya kan di sini jadi lebih ada fokusnya di dia Ya, gitu. romance banget gitu kan jadinya ada. Juga. Iya, terus tapi kalau menurut aku ya NZ oke keren banget Ya. aktingnya. Cuman kalau karakternya agak Oh, ya. gimana Ya, benar. gitu. Karena menurutku dia kan sebagai suster ya, sebagai nurse. Sebagai nurse. Ada beberapa scene di mana Onat itu kayak apa ya, dia lagi meluapkan keluh kesahnya. Dia kayak ngasih tahu, iya gue ngayal gini-gini, gue suka lihat ini. Cuman si NZ tuh kayak gimana ya, responnya dia terhadap Onat itu selalu kayak dismissing perasaannya Onat gitu. Kayak Iya. nggak bisa nih gue sama lo yang ngayal mulu, yang bener-bener aja kan, apa kasarnya gitu. Kasarnya gitu. Terus gimana ya, menurutku kayak dia sebagai nurse kayak harusnya nggak gitu nggak sih? Kayak Apa? tadi bareng. Kayak menurutku gimana ya? Ya oke lah kalau misalnya dia nggak mau pacaran sama Onat gitu, tapi ya the least you can do ya treat dia sebagai patient gitu loh. Kadang ada beberapa yang kayak kok dia nurse ya. loh, kok begitu. Ada part yang seperti itu yang lu rasa ya. Gitu. Itu doang sih kalau aku Ya. karakternya. Ngomongin tadi pas lagi lu jelasin gue baru keinget lagi sih, ngomongin gue pengen balik lagi ngomongin mengenai plotnya gitu. Iya. Ya ini kita ngebahas mengenai premisnya lah ya, gitu. Kayak sebelum masuk premis deh, sorry ada yang kelupaan. Menurut gue tuh di bagian-bagian awalnya setengah jam pertama mungkin atau hampir 1 jam pertama itu agak dragging ya. Karena iya kalau menurut gue gitu, karena kayak nunjukin ini loh ada montage di mana kayak si Tora Sudiro kalau lagi gerak itu akhirnya diikutin sama si siapa Onat dan lain-lainnya gitu. Menurut gua di bagian-bagian itu tuh rasanya kayak nggak ada masuk ngebawa ke plot ceritanya aja menurut gua. Tahu nggak kenapa? Jadi menurut gua terlalu lama. Tahu nggak kenapa? Karena kalau yang di film yang Korea itu ada monolognya. Iya kan? Iya. Si main karakternya aku lupa namanya siapa, tapi dia bilang kayak hidup gue nggak pernah hidup nggak sehat. Gue nggak pernah makan junk food, gue nggak pernah ngerokok, gue nggak pernah nangis sesedih ini. Cuman kalau di sini di montage itu kayak nggak ada monolognya, jadi kayak buat apa? Di Sebenarnya montage gitu doang. itu kan jadinya kalau misalnya ditambahin monolog jadi ada ininya loh, explanation tetap jadi Benar, memperdalam karakternya iya. si Kita Onat jadi di dalam kita jadi Korea tahu ya, lebih, Korea. kita jadi tahu lebih banyak gitu tentang si lead karakter ini Iya, gitu. Iya. Gitu makanya kelihatan dragging kan. Iya, kalau di situ gue maksudnya di menit-menit awal itu agak, makanya kenapa gue bilang pengen tidur aja karena ya bagian-bagian hooknya itu nggak dapat ke gue sama sekali. Iya. Ke gue nggak dapat sama sekali. Makanya gue nggak nangis gitu kan. Kalau lu kan masih dapat kan? Masih. Masih dapat kan? Gitu ya.
Ya di situnya sih, maksudnya mungkin ada satu pembahasan terakhir yang pengen gue bahas itu adalah mengenai humornya kali ya. Iya. Kita bisa bahas. Sorry, bodok. Dari tadi Apa? pindah-pindah, tadi belum bahas premisnya ya. Oh iya, lupa. Malah masih putar ya. Ngomongin premisnya ya guys, saya lupa. Premisnya itu adalah gimana ya? Menurut lu gimana pesannya? Premis kan masih sama ya, maksudnya ceritanya Mengenai nanya lagi. orang gue Orang lempar ke yang- lu nih. Dia gagal bunuh diri ya. Cuman gimana ya? Aku sebenarnya agak gimana gitu pas nonton, nggak pas tahu ini film tuh tentang apa. Kenapa? Ya. Karena ini kan subject matternya tuh sensitif banget. Ya. Cuman dikemasnya dengan humor, dengan ini film komedi gitu. Jadi apa ya, kayak raising beberapa points, kayak kalau misalnya orang yang gampang ke-trigger nonton ini blindly gitu, kayak agak bahaya sebenarnya. Harusnya dimasukin trigger warning gitu. Terus ini karena komedinya aja ya. Terus satu lagi, aku pikir film ini akan kayak menghilangkan sensitivitas si subject matter itu. Tapi ternyata enggak kan. Enggak. Maksudku kayak gimana ya, takut apa ya, mengurangi nilai-nilai itu deh, karena kan itu apa ya, itu something yang serious banget gitu, yang orang go through gitu loh. Iya. Benar sih. Tapi menurut aku ya oke sih, maksudnya walaupun komedi masih dapat pesannya lah. Kayak jelasin nih pesannya nih sekarang. Boleh. Jadi apapun ini yang aku dapat ya. Apapun yang kalian lewatin itu ada something to look forward to, dan juga something To appreciate. to appreciate, benar. Jadi kayak semua hal di hidup tuh ada artinya kok, tenang aja. Nah, masalahnya itu Kenapa ya, tuh? yang lo jelasin barusan ya. Maksudnya ya kita dapat nih pesannya gitu. Oke. Tapi cara menyampaikan pesan itu menurut gue masih kurang nampol. Oke. Karena jatuhnya not by kayak dia kan masalah kerasukan gitu kan. Jadinya maksudnya abis dia harus kabulin setan-setan ini Iya. supaya akhirnya setannya cabut gitu kan. Dari situ nanti dia bisa banyak belajar sesuatu gitu kan. Iya. Cara itu tuh yang menurut gue kayak gimana ya, tujuannya tuh baik, tapi cara untuk penyampaian menurut gue masih kurang pas Oke. dan kurang ngena aja gitu. Karena kan mereka kalau misalnya mau ngeceritain karakternya mungkin bisa by doing, Iya, benar. bisa by explanation gitu. Nah itu penulisannya itu kurang deep di bagian situnya. Iya. Makanya untuk secara pesannya akhirnya kan di ujung disampaikan secara literal gitu. Secara iya benar. Jadi ngomong bukan Ngomong. by doing, Iya. atau contoh, bukan by contoh gitu, tapi by ngomong aja, oh gue gini-gini nyadar kayak karena gini-gini gitu kan. Jadi Iya, kayak itu jalan pintas untuk nyampain sesuatu gitu kan. Jadi sayang di situnya sih gue. Tapi mungkin itu jadi safety net juga kali. Maksudnya kalau misalnya orang anggapnya wah ini apa problematik banget, makanya di reiterate di situ gitu. Iya, iya. Mungkin itu sih. Benar-benar. Tapi kan sebenarnya kalau enggak juga bisa disampaikan melalui metode-metode lain. Metode gitu. lain ya. Itu mungkin yang bisa ditweak-tweaknya di bagian situ ya. Gitu. Oke. Nah terakhir nih tadi lompat-lompat tadi ya, ngomongin mengenai humor ya. Ini gue kayaknya akan singkat aja ya, jujur nggak lucu. Iya lagi. Gitu Aku expect banyak banget loh. gitu aja udah Soalnya jawab. Om Indro kan, Iya. terus Tora Sudiro, Benar. terus kayak ini bisa lebih lucu. Benar. Di studio gue tuh kan lu sendiri ya nontonnya, maksudnya satu studio kosong ya. Iya. Di studio gue tuh full. Maksudnya ya Miring mungkin ketawa. 3 row bawah nggak kosong sih. 3 row bawah kosong gitu kan tetap. Tapi tetap aja. Gak ada Kayak yang dari sebutlah dari 100 jokes. Nggak kebayangan. Dari 50 jokes yang keluar. Ya. Ketawanya cuma 8 kali. Oh iya. Iya. Ya sih aku gak ketawa sama sekali. Yang ketawa ngakak mungkin cuma 1. Enggak, Yang mana? bukan mungkin. Iya, memang. Cuma 1. Tapi dikit banget. Tapi ya, kenapa ya, gue heran juga gitu. Maksudnya udah ada Om Intro, udah ada Hesti. Maksudnya semuanya kan isinya pelawak ya gitu kan. Iya. Ya mungkin di bagian penyampaian sama writingnya nggak ada yang tahu. Ngeri. Cuma Tapi ya yang gitu. Oke, terakhir dari Yobita skor berapa? 6,5. Gua 6. Udah, itu udah titik. cukup menjawab ya. Tetap kalau gua nomor 1, jeleknya udah banyak disebutin. Yang satu yang ketolong di NZ. Ah, saya. aku cuma di color grading aja. Visual yang penting matanya tuh kayak iya enak, tapi cerita ya udah. Nangis cuman ya udah. Ya udah. 10 menit terakhir abis itu udah. Udah gitu ya. Buat teman yang nggak setuju, komen di bawah. Why do you like
Why do you nggak setuju sama kita? Ih. Ih. Iya bos. Nah buat teman-teman, nanti minggu depan kita akan balik lagi. Kalau misalnya ada saran Rekomendasi harus bahas apa, film juga silakan silahkan. komen di bawah juga ya. Alright, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan nyalakan bel notifikasi. Itu dia. Akhir kata Nathan pamit. Kita signing out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.